Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1286 sampai dengan bab 1290 suara tercekat Siamu mengingatkan semua orang di sekitarnya. Benar-benar putri ke-19 yang paling dicintai di galaksi Bima Sakti yang telah kembali. Selamat datang di rumah, putri kecilku, kata Xia Yunjuan sambil tersenyum. Senang bisa kembali, permaisuri Liunian menyeka mata merahnya ke samping. Meskipun Xia Jiuyu tidak berbicara, namun terlihat dari ekspresinya yang juga sangat bahagia. Pada saat ini, 4 penguasa istana dan orang-orang berbaju besi berat yang berdiri di belakang Xia Yunjuan semuanya berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan keras. Saya dengan hormat menyambut kedatangan yang mulia putri ke-19. Saya dengan hormat menyambut yang mulia putri ke-19 pulang. Pulanglah. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan tidak dapat dibubarkan untuk waktu yang lama. Di gedung di atas penyu raksasa, mendengarkan suara yang memekakkan telinga di luar, Gongsun Zimeng tersenyum dan berkata, sepertinya Siamu cukup populer di sini. Tuan, Anda tidak tahu apa-apa, Siamu adalah satu-satunya putri Kaisar Galaksi Xia Yunjuan, dan yang paling disukai di Kekaisaran. Yang mulia, putri ke-19, ditakdirkan untuk dicintai oleh jutaan orang sejak dia dilahirkan, Ye Qingwu menjelaskan di sampingnya. Di sini, dia dan Natsume dibesarkan di galaksi Bima Sakti. Tentu saja, dialah satu-satunya yang paling memahami identitas dan status Siamu di Kekaisaran Galaksi. Oh, Kaisar Galaksi Xia Yunjuan, orang yang bahkan belum mencapai alam abadi itu, dia berani mengaku sebagai kaisar bahkan jika dia setengah melangkah ke alam abadi. Apakah kamu tidak takut ditertawakan olehnya? Mulut jika berita itu menyebar. Kembali ke guru, Xia Yunjuan tidak menyatakan dirinya sebagai Kaisar Agung Galaksi, karena dia adalah pemimpin Kekaisaran Galaksi dan orang terkuat di galaksi. Jadi semua orang memanggilnya Kaisar Galaksi. Tapi ini terjadi sebelum Tuan Muda datang ke galaksi. Lagi pula, galaksi hanyalah peradaban tingkat rendah. Adalah normal untuk memiliki lebih sedikit kontak dengan dunia luar dan tidak memiliki informasi seorang kaisar di peradaban yang benar-benar maju. Bukankah itu mencari kematian? Bai Li Yanhong melanjutkan. Itu benar, selama seseorang memiliki gelar kaisar, tidak semua orang dapat menyandang gelar ini. Gongsun Zimeng mengangguk setuju. Ada sejumlah kecil dokumen kuno di alam Xingsu, dan ada catatan orang-orang setelah alam suci. Meski sangat kabur, namun kata kaisar adalah kata terlarang, sebuah keberadaan yang membuat semua makhluk hidup ketakutan. Jika Lindong ada di sini, dia pasti akan tersenyum dan diam saja. Karena dia telah mencapai ranah kekaisaran, baik kekuatan fisik maupun mental berada pada tingkat pertama, tingkat kaisar. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kaisar realem yang nyata dan asli. Bahkan alam kaisar terlemah pun masih merupakan alam kaisar dan tidak dapat dibandingkan dengan alam ilahi. Terima kasih telah menyambutku. Terima kasih, kata Siamu dan membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, semuanya, kembali, keluarga kita masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Xia Yunjuan memberi perintah. Ya, Kaisar Agung, semua orang menjawab dengan hormat. Kemudian evakuasi tertib di tempat kejadian dimulai. Kapal perang dan pesawat luar angkasa penyerang yang tak terhitung jumlahnya perlahan turun, dan akhirnya kembali ke Emperor Star untuk bersiap. Secepat kedatangannya, keseluruhan prosesnya sangat terorganisir dan tidak semrawut sama sekali. Ini adalah pasukan elit Kekaisaran Galaksi, terutama 4 aula utama Qinglong, Macan Putih, Suzaku dan Xuanwu.
Ini adalah kekuatan kekaisaran galaksi yang paling misterius dan kuat. Tunggu sampai semua orang tambahan telah pindah. Xia Yunjuan dan yang lainnya mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Xia Mu dan Lin Dong dengan kura-kura raksasa di atasnya. Melihat ketiga kerabat terdekat di hadapannya, saat ini, Xia Mu tidak tahan lagi dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Permaisuri Liu Nianyan. Ibu, aku merindukanmu, ibu juga merindukanmu, senang sekali bisa kembali. Liu Nian menepuk punggung Xia Mu dengan lembut dengan kedua tangannya. Halo, Paman Xia, sapa Lin Dong, apakah kamu telah menindas putriku selama ini? Jika kamu memberitahuku, jangan salahkan aku. Xia Yunjuan tiba-tiba berhenti berbicara. Dia ingin mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi ternyata dia sepertinya tidak lawan Lin Dong. Bahkan jika seluruh kerajaan galaksi dimasukkan, itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Lin Dong. Kata-kata itu keluar dari bibirnya dan dia menariknya kembali. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, jika kamu berani menindas Xia Mu, aku, sebagai seorang ayah, pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu, Xia Yunjuan juga tersipu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, kata-kata kasar pun terasa sangat lemah. Gongsun Zimeng dan Bai Lianhong merasa sedikit lucu ketika mereka mendengar kata-kata Xia Yunjuan di luar. Semut yang setengah langkah menuju alam abadi justru mengancam keberadaan Lin Dong, seorang dewa. Bahkan jika putri Xia Yunjuan adalah orang kepercayaan Lin Dong, itu tidak terbayangkan. Di dunia Xingsu, segala sesuatu dihormati berdasarkan kekuatan. Kecuali orang yang lebih tua seperti orang tua. Bahkan jika mereka memiliki hubungan seperti Xia Yunjuan dan Lin Dong, ketika mereka melihat Lin Dong, mereka tetap membungkuk patuh. Untungnya, semua orang yang mengenal Lin Dong tahu bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Kalau tidak, Xia Yunjuan tidak akan bisa berdiri di depannya tanpa terluka. Paman Xia, jangan khawatir, karena aku berjanji akan menjaga Xia Mu dengan baik. Mengapa aku harus mengganggunya? Lin Dong menjawab sambil tersenyum. Tidak ada niat untuk tersinggung sama sekali. Alasan utamanya adalah karena dia merasa dirinya tidak cukup kuat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kekuatan hanyalah sarana bagi Lin Dong untuk melindungi dirinya dan orang di sekitarnya dari bahaya. Itu saja, Ayah. Lin Dong tidak menggangguku. Dia sangat baik padaku. Aku sangat menikmati saat-saat jauh dari rumah. Xia Mu menjelaskan sambil meninggalkan pelukan Liu Nian. Kuharap begitu. Xia Yunjuan sudah lama berada di posisi tinggi. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Dong, dia tetap merasa malu. Dia telah menjadi pangeran kekaisaran galaksi sejak dia lahir, dan telah berdiri di puncak piramida galaksi Bima Sakti sepanjang perjalanannya. Paman Xia, Bibi Liu, aku telah mengirim Xia Mu kembali kepadamu. Setelah pergi begitu lama, aku harus kembali ke kampung halamanku dulu dan datang mengunjungimu ketika aku punya waktu. Dan istrinya, Lin Dong menyiapkan perpisahan. Oke, pergilah, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi. Xia Yunjuan berkata tanpa ekspresi. Mengenai penculikan Xia Mu oleh Lin Dong, dia masih merasa kesal dengan hal itu sampai hari ini. Jaket kecil berlapis kapas yang saya angkat seperti bunga baru saja diculik oleh Lin Dong. Aneh rasanya Xia Yunjuan merasa nyaman. Tidak perlu mengantarmu pergi. Kamu dan keluargamu sudah lama berpisah dan kamu harus mengadakan reuni yang baik. Aku akan kembali dulu. Xia Mu, aku akan menjemputmu setelah beberapa saat. Lin Dong, silakan, saudari Yunxi dan yang lainnya masih menunggumu. Ini. Selamat tinggal, kata Lin Dong dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi juga,
Xia Yunjuan dan rombongannya meninggalkan bagian belakang kura-kura raksasa dan mulai mendarat di Emperor Star. Kemudian retakan besar muncul di depan kura-kura raksasa itu. Di bawah tatapan Xia Jiuyu dan yang lainnya, retakan itu masuk dan menghilang. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat kura-kura raksasa mengobrak-abrik ruang dan bergegas melalui ruang dimensi tinggi, Xia Jiuyu dan Xia Yunjuan masih merasa sangat terkejut. Alam abadi, kapan saya bisa mencapai kondisi ini? Saya tidak tahu bagaimana orang itu berlatih Lindong. Keabadian diraih di usia yang begitu muda. Tujuan penyu raksasa selanjutnya adalah kampung halaman Ye Qingwu. Sebuah planet bernama Bintang Biru. Ye Qingwu juga anggota Kekaisaran Galaksi. Dia harus dipulangkan terlebih dahulu sebelum semua orang bisa pergi ke bumi. Dengan kecepatan kura-kura raksasa, hanya butuh beberapa saat untuk sampai di kampung halaman Ye Qingwu, Blue Star. Namun kali ini penyu raksasa tersebut tidak meninggalkan ruang dimensi tinggi. Semuanya tunggu aku di sini, tidak perlu keluar, agar tidak menimbulkan sensasi seperti dulu. Kura-kura ini terlalu besar dan akan menggugah kewaspadaan orang lain kemanapun ia pergi. Oke, Lindong, pergi dan antar Qingwu pergi, kami akan menunggumu di sini, jawab Bai Lianhong. Tuan, tidak perlu, saya bisa kembali sendiri. Tidak perlu merepotkan Anda, Ye Qingwu segera menolak. Sejak mengikuti Lindong, dia selalu menempatkan posisinya sangat rendah. Berbeda dengan wanita di samping Lindong, dia hanyalah seorang pembantu. Ayo pergi, Qingwu, aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu kok, Tuan Muda, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu bahkan tidak mendengarkan Tuan Muda, aku hanya takut merepotkanmu, Ye Qingwu dengan cepat menjelaskan. Qingwu, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Kamu selalu menganggap dirimu terlalu rendah hati. Sebenarnya, itu tidak perlu. Selama kamu mengikutiku, kamu akan diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan tinggi. Rendah. Siamu juga seperti ini. Begitu juga kamu. Jangan lakukan ini lagi. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku lagi. Kata Lindong serius. Tapi, bukan apa-apa. Sudah beres. Qingwu, jangan terlalu berhati-hati di depanku di masa depan. Lebih berani dan belajar dari Xiao Xiao. Saudara Lindong, menurutmu apa yang akan aku lakukan yang harus dilakukan? Lu Xiao Xiao sangat tidak puas. Aku memujimu, Lindong tersenyum. Cih, aku tidak bodoh. Kamu jelas-jelas mengatakan aku kasar. Kamu pikir aku tidak bisa mendengarnya. Puff, wanita-wanita lain mau tidak mau menutup mulut mereka dan tertawa. Lihat, menurutku dia cukup bagus. HMPH, Saudara Lindong, jika kamu menggunakan aku sebagai metafora lagi, aku tidak akan mengikutimu. Lu Xiao Xiao menggembungkan pipinya dengan ekspresi marah menghadapi. Baiklah, baiklah, saya salah. Bahkan memuji Anda pun tidak benar, jadi saya tidak akan memuji Anda lagi. Anda sama sekali tidak memuji saya. Oke, mata Ye Qingwu berputar, mulai menjadi sedikit merah. Meskipun dia pernah menjadi salah satu dari 4 peri besar Kekaisaran Galaksi, dia dikenal sebagai peri menari. Itu dicari oleh banyak pria. Namun hanya dia yang tahu bahwa dia sepertinya berada dalam posisi yang baik. Namun nyatanya dia selalu berada di ambang bahaya. Alasan utamanya adalah tidak ada latar belakang. Di antara 4 peri, Xiaomu adalah putri ke-19 yang paling disukai di Kekaisaran Galaksi, dan 2 lainnya juga berasal dari keluarga besar. Hanya Ye Qingwu yang dilahirkan dalam kekuatan kecil di Blue Star. Tanpa dukungan kuat di belakangnya, dia berjalan di atas es tipis. Dia tidak punya hak untuk menolak undangan apapun. Jadi dia hanya bisa berkeliling galaksi Bima Sakti siang dan malam. Tidak tampil,
hanya dalam perjalanan untuk tampil. Saya sering dimanfaatkan oleh orang-orang besar, tetapi saya tidak berani mengatakan apapun. Untungnya, tuan muda ketiga dari keluarga Lou memblokir banyak orang yang berniat jahat padanya saat itu. Hanya dengan begitu kita bisa bertemu Lindong dengan selamat. Ye Qingwu selalu ingin menjaga hubungan dengan Lindong. Takut pihak lain akan meninggalkan Anda. Suatu saat Lindong hilang sebagai pendukungnya. Hidupnya akan menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Jadi saya menjadi berhati-hati secara tidak sadar. Faktanya, Ye Qingwu juga iri pada Lu Xiaoxiao dan yang lainnya karena bermain dengan Lindong. Namun dia tidak berani ikut serta. Sekarang Lindong sudah angkat bicara. Dia akhirnya bisa melepaskan kekhawatirannya. Setelah tubuhnya rileks, perasaan yang tak dapat dijelaskan melanda dirinya. Ye Qingwu tidak bisa menahan tangisnya, dipikirkan dalam pikiran. Sungguh suatu berkah yang besar bagi saya bisa mengikuti tuan muda dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia dibiarkan mati demi tuan muda, dia bersedia melakukannya. Ayo pergi. Setelah Lindong mengatakan itu, terlepas dari apakah Ye Qingwu mau atau tidak, dia meraih tangan orang lain, merobek celah di ruang itu, dan berjalan keluar bersama. Galaksi Bima Sakti, langit bintang biru, retakan kecil muncul, lalu dua sosok keluar dari sana. Kedatangan mereka luput dari perhatian. Qingwu, kamu kembali untuk berkumpul kembali dengan keluargamu selama beberapa hari? Aku akan datang menjemputmu setelah beberapa saat. Sekarang kamu belum mencapai alam abadi. Kamu tidak dapat menunda kultivasimu. Kamu tidak boleh gegabah. Hanya ketika kamu mencapai alam abadi, kamu dapat memiliki umur yang cukup. Lindong berkata dengan lembut. Terima kasih, Guru. Qingwu mengerti. Saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih, berusaha mencapai keabadian sesegera mungkin, dan tidak mengecewakan Guru. Ye Qingwu membenamkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Saat ini, Lindong masih memegang tangannya. Akibatnya, wajah Ye Qingwu memerah dan dia tidak berani menatap Lindong. Ye Qingwu sangat senang dipeluk oleh pria yang disukainya untuk pertama kalinya. Dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Sudah kubilang, jangan terlalu sopan padaku. Kita akan tetap berhubungan kapan saja setelah kita kembali. Ya, keduanya lalu menuju ke lokasi rumah Blue Star Ye. Pusat galaksi Bima Sakti, di atas Emperor Star. Keluarga Xia Yunchuan yang terdiri dari 3 orang dan Xia Jiuyu sedang duduk bersama. Mumu, beritahu ibumu, kemana saja kamu selama ini? Liu Nian bertanya. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan putri saya, wajar jika saya menanyakan keberadaannya. Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu juga menajamkan telinga mereka dan menunggu dengan tenang jawaban Xiamu. Mereka juga penasaran kemana Lindong membawa Xiamu. Ibu, kami pergi ke suatu tempat bernama Alam Xingsu. Alam Xingsu, apakah jauh? Liu Nian terus bertanya. Seharusnya jauh sekali. Tapi yang aneh adalah kami juga mengambil kura-kura besar itu. Butuh waktu sekitar 2 tahun ketika kami pergi ke sana. Tetapi hanya butuh 10 hari ketika kami kembali. Entah kenapa, sudah terlambat untuk bertanya pada Lindong. Liu Nianyan tidak merasa banyak, tapi Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu saling melirik. Mata mereka penuh keterkejutan. Xiamu tidak mengerti, tapi mereka mengerti. Saat Anda mencapai alam abadi, Anda dapat mengobrak-abrik ruang sesuka hati dan memasuki ruang dimensi tinggi untuk berjalan dengan bebas. Jika Anda bergerak maju dengan kecepatan yang sama, semakin tinggi dimensi spasial tempat Anda berada, maka jaraknya akan semakin jauh dalam waktu yang bersamaan. Butuh 2 tahun ketika saya pergi ke sana dan hanya 10 hari ketika saya kembali. Waktu telah dipersingkat begitu banyak,
Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spasial kedua perjalanan tersebut berbeda. Tentunya dimensi ruang tempat kita kembali lebih tinggi. Berapa tingginya? Mereka tidak tahu. Bagaimanapun, keduanya hanya setengah jalan menuju alam abadi. Bahkan alam keabadian yang sebenarnya belum tercapai. Bagaimana seseorang bisa mengetahui hal-hal yang melampaui kekekalan? Secara keseluruhan pastinya, entah setelah tahun-tahun ini, kekuatan Lindong menjadi lebih kuat lagi. Atau seseorang yang lebih kuat mengikuti. Mumu, ketika kamu kembali kali ini, apakah kamu masih orang yang sama yang pergi ke sana sebelumnya? Xia Yunjuan mau tidak mau bertanya. Biarkan aku memikirkannya, sepertinya ada satu lagi. Siapa, tuanku, tuan? Apakah Anda seorang murid? Siapa orang ini? Laki-laki atau perempuan? Apa identitasnya? Kekuatan apa? Setelah mendengar bahwa putrinya telah menjadi murid, Xia Yunjuan melontarkan serangkaian pertanyaan. Guru bukanlah seseorang yang beribadah secara sembarangan. Setelah berhasil menjadi murid, mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Sebagian besar kekuatan di Bima Sakti didasarkan pada unit keluarga. Akan ada lebih banyak kekompakan jika ada hubungan darah. Bukan karena tidak ada kekuatan yang memiliki hubungan guru-murid, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Selama magang berhasil, kemudian hidup dan mati kedua belah pihak diikat menjadi satu. Kata, tuan, berarti, ayah, yang artinya setengah ayah. Hubungan ini, sekali terjalin, akan bertahan seumur hidup. Itu sebabnya Xia Yunjuan sangat memperhatikannya. Lagi pula, ini bukan masalah kecil. Oh, ayah, kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Yang mana yang harus aku jawab? Xiamu ditanya dan tidak tahu harus memulai pertanyaan yang mana. Kalau begitu datanglah satu persatu. Apakah tuanmu laki-laki atau perempuan? Xia Yunjuan menanyakan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Jika pihak lain adalah laki-laki, dia khawatir putrinya ditipu. Sejak kecil, Xiamu hanyalah sekuntum bunga yang disimpan di rumah kaca dan tidak pernah melihat kegelapan dunia luar. Meskipun Lindong ada di sini dan dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini, Xia Yunjuan tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja dia perempuan. Xiamu memutar matanya ke arah ayahnya. Apa identitasmu? Pemimpin dari sekte kaca berwarna, apakah kamu kuat? Seseorang yang bisa menjadi pemimpin pasti sangat kuat. Bahwa dia tampaknya adalah makhluk tertinggi dari alam abadi. Tingkat tertinggi adalah tingkat terakhir dari alam abadi. Jika kamu menerobos lagi, kamu akan menjadi orang suci setengah langkah. Xiamu berpikir sejenak dan menjawab. Dia tidak terlalu peduli dengan pembagian bidang kekuatan. Namun, meski tuli dan buta, saya masih memiliki pemahaman kasar tentangnya. Xia Yunjuan dan tiga lainnya terkejut saat mendengar ini. Puncak dari alam abadi tingkat tertinggi, akankah dia menjadi orang suci setengah langkah jika dia menerobos lagi? Kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh galaksi di sekitarnya. Tepat saat mereka bertiga terkejut, Xiamu tiba-tiba menambahkan, guru sangat kuat, tetapi dia masih jauh di belakang Lindong. Ayah, Ratu, kakek ke-9, Anda tidak tahu bahwa Lindong sekarang menjadi kepercayaan semua makhluk hidup di seluruh alam Starfire. Karena dia menyelamatkan alam Xingsu. Jika bukan karena dia, alam Xingsu akan diserang oleh kekuatan lain dan hancur berkeping-keping. Saat dia berbicara, wajah Xiamu penuh kebanggaan. Semakin menonjol Lindong, semakin membuktikan bahwa visinya benar. Siapa yang tidak ingin pria yang disukainya menjadi pahlawan hebat? Ketika Xiamu memilih untuk meninggalkan Lindong dan pergi jauh, dia membuat banyak tekad. Untungnya, para suster sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar.
Siamu merasa sangat bahagia tinggal bersama semua orang. Saya juga tidak menyesali keputusan awal saya. Keterkejutan Xia Yunjuan dan yang lainnya belum berakhir, dan mereka dikejutkan oleh bom yang dilemparkan oleh Siamu. Kekuatan alam abadi tingkat tertinggi sebenarnya jauh lebih buruk daripada Lindong. Jadi apa kekuatan Lindong? Apakah kamu sudah menjadi orang suci? Salah, dia pasti sudah menjadi orang suci. Kalau tidak, dia begitu kuat untuk menyelamatkan alam Xingsu. Mereka bertiga merasa pikiran mereka agak sulit untuk diputarbalikkan. Mereka tidak mengerti. Ketika Lindong meninggalkan alam Xingsu, dia baru saja memasuki alam abadi. Bagaimana dia bisa melintasi alam keabadian dan mencapai alam suci dalam waktu sesingkat itu? Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak dapat mencapai level ini, bukan? Xia Yunjuan dan Xia Jiuyu sama-sama telah lama berada di Half Step Eternity. Mereka paling tahu betapa sulitnya mencapai keadaan keabadian yang sebenarnya. Pada akhirnya, ketika kami sampai di tempat Lindong, semuanya sesederhana makan dan minum. Tidak ada yang namanya hambatan, jangankan alam abadi, bahkan memasuki alam suci pun tidak bisa menghentikannya. Mungkin inilah orang yang dipilih Tuhan, kecuali jawaban ini. Mereka tidak mengerti kenapa Lindong bisa melakukan hal seperti itu sekarang. Hal ini tidak lagi sesederhana membuat sejarah, dan mustahil bagi siapapun untuk mencapainya di masa depan. Dapat dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 1 menit penuh, mereka bertiga menarik napas dalam-dalam. Siamu tersenyum, ekspresi kaget ayah, ibu, dan kakek ke-9 sudah bisa ditebak saat mengucapkan kata-kata itu. Dia selalu menganggap ayahnya adalah orang yang paling jujur. Apapun yang terjadi atau masalah apa yang dihadapi, selama bapaknya ada di sini, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Sampai saya bertemu Lindong, baru saat itulah Siamu menyadari bahwa ada seseorang yang lebih berkuasa dari ayahnya, dan di alam Xingsu, ada lebih banyak orang yang lebih kuat dari ayahku, tak terhitung jumlahnya. Mumu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu bercanda dengan ayahmu? Xia Yunjuan kembali sadar dan bertanya. Siamu tidak senang saat mendengar ini, dan cemberut karena tidak senang. Ayah, apa maksudmu? Tidak percaya padaku? Kapan aku berbohong padamu? Sekarang aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa apa yang baru saja aku katakan adalah benar dan tidak dipalsukan sama sekali. Lindong sangat kuat. Jika kamu aku tidak percaya, kamu bisa menanyakannya secara pribadi lain kali dia datang menjemputku. Mumu, jangan terlalu banyak berpikir. Ayahku tidak bermaksud untuk tidak mempercayaimu. Hanya saja yang kamu katakan adalah terlalu sulit dipercaya, dalam diri Lindong. Sebelum dia muncul, ayahku berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama di galaksi ini yang mencapai alam abadi. Tapi sejak dia muncul, dia tidak hanya mencapai alam abadi sebelum ayahnya. Tapi sekarang dia telah mencapainya langsung mencapai alam suci. Saya benar-benar tidak percaya. Bagaimana kecepatan kultivasi seseorang bisa begitu cepat? Jika orang yang mengatakan ini bukan putrinya, dia tidak akan percaya sepatah kata pun. Ayah, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Bahkan jika kamu tidak percaya, ada beberapa hal yang benar-benar terjadi. Hanya ketika kamu keluar dan melihat-lihat kamu akan tahu seberapa besar dunia luar adalah dan betapa luasnya alam semesta. Galaksi Bima Sakti hanyalah peradaban tingkat rendah. Hidup saya hanyalah seekor katak di dalam sumur di sini. Siamu mau tidak mau mulai mendidik ayahnya. Di galaksi Bima Sakti, selain Lindong, dia mungkin satu-satunya yang berani mengatakan hal ini tentang Xia Yunjuan. Faktanya, setelah Siamu dan yang lainnya tiba di alam Xingsu, mereka tidak pergi kemana-mana dan tinggal di sekte kaca warna-warni.
Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi tentang dunia Starflight dari murid-murid sekte kaca warna-warni. Mumu, kenapa kamu berbicara dengan ayahmu? Liu Nian memarahi dari samping. Ibu, apa yang aku katakan adalah kebenaran, aku tidak berbicara omong kosong. Bahkan jika itu benar, kamu tidak bisa mengatakan itu, dia adalah ayahmu. Dan anak laki-laki tidak akan menganggap ibunya jelek. Bahkan jika kamu lebih kuat dari ayahmu di masa depan, kaisar juga harus menghormatinya. Ibu, aku tidak bermaksud tidak menghormati kaisar. Aku hanya ingin dia tahu bahwa ada dunia besar di luar sana dan memberinya sedikit motivasi. Siamu tampak sedih. Baiklah ibu dan anak, tolong jangan bahas masalah ini. Saya mengerti maksud Mumu. Memang ada kesenjangan besar antara galaksi Bima Sakti dan peradaban tingkat menengah dan tinggi. Sebagai pemimpin negara, saya bertanggung jawab. Sepertinya saya harus berpikir, ada cara untuk menerobos alam abadi melalui pengasingan, kata Xia Yunchuan dengan serius. Kemudian Siamu mulai menceritakan pengalamannya. Sejak dia tiba di alam Xingsu, memasuki sekte kaca warna-warni, dan memuja Gongsun Zimeng sebagai gurunya, hingga dia meninggalkan alam Xingsu. Sangat rinci, Xia Yunchuan dan 3 orang lainnya juga mendengarkan dengan sangat serius. Mereka cukup penasaran dengan segala sesuatu yang ada di dunia virtual bintang peradaban tingkat ke-7. Ketika Siamu memberitahu mereka bahwa Lindong memberi mereka masing-masing 2 kotak kayu kecil yang bisa menyelamatkan nyawa di saat krisis, mereka semua menjadi sangat tertarik. Mumu, kamu mengatakan bahwa sebelum Lindong kembali, dia memberi kalian masing-masing 2 hal yang dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Xia Jiuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kakek ke-9, Lindong mengatakan bahwa ini adalah klon terbaru yang dia kembangkan. Ia memiliki kekuatan yang sama dengan Lindong sendiri, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat bertahan selama 2 jam. Itu, bisakah kamu mengeluarkannya untuk kami lihat? Oke, apa yang salah dengan itu? Xia Jiuyu dan mereka bertiga menatap kedua kotak kayu itu dengan hati-hati. Melihat ke kiri dan ke kanan, saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Saya tidak merasakan kekuatan yang kuat di dalam kotak kayu itu. Di mata mereka, ini hanyalah sebuah kotak kayu kecil biasa. Itu saja, Xia Yunchuan bertanya. Ya, itu dia. Buka saja dan kamu bisa memanggil klon Lindong. Ya, meskipun mereka mendapat jawaban positif dari Siamu, mengapa mereka bertiga begitu tidak percaya? Sebuah kotak kayu kecil biasa dapat memanggil klon tingkat suci untuk membantunya melawan dan menyelesaikan krisis. Bolehkah aku membukanya secara langsung? Xia Jiuyu bertanya lagi. Bukankah dia merasa tidak bisa diandalkan? Tidak. Ada segel di kotak ini. Lindong mengajari kita cara melepas segelnya. Hanya dengan melepas segelnya terlebih dahulu kita bisa memanggil klonnya. Ada segelnya, pantas saja aku tidak bisa merasakan apapun. Baru pada saat itulah mereka bertiga tiba-tiba sadar. Namun mereka masih belum begitu percaya. Pernahkah kamu mencoba membukanya? Tidak, hanya ada 2 untuk setiap orang. Siapa yang mau membukanya? Selama segelnya terbuka, kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Itu dihitung kehilangan 1. Siamu menggelengkan kepalanya. Aku bahkan belum membukanya. Bagaimana kamu bisa yakin ini benar? Bagaimana jika? Xia Jiuyu baru saja mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Siamu. Tidak ada yang salah. Kita semua percaya pada Lindong. Selain itu, apa untungnya dia berbohong kepada kita? Setelah Siamu selesai berbicara, dia menatap Xia Jiuyu. Pertanyaan ini juga menghentikan Xia Jiuyu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi Lindong untuk menipu Siamu dan para wanita yang mengikutinya.
Kalau memang tidak ada efeknya, buat apa repot-repot menggunakannya? Melihat itu Xia Jiuyu tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Xia Mu melanjutkan, kakek Jiu tidak bisa menjawabnya, Lindong tidak perlu menipu kami. Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa dia akan memberikan hal seperti itu kepada semua orang. Itu benar, jadi kamu tidak perlu mempertanyakan niat Lindong, dia juga memikirkan keselamatan kita semua. Oke, kakek Jiu salah. Kakek Jiu seharusnya tidak mempertanyakan Lindong. Xia Jiuyu juga merasa kasihan atas kesalahannya koreksi tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa, kakek Jiu. Aku memaafkanmu, dan aku yakin Lindong juga tidak akan mempedulikannya. Xia Mu tersenyum bahagia. Setelah Xia Mu setuju, mereka bertiga mulai bekerja dan dengan cermat memeriksa struktur kotak kayu kecil itu. Saya menemukan bahwa itu memang sebuah kotak kecil biasa. Mereka saling melirik, ingin Xia Mu membukanya dan melihatnya. Namun mereka tahu hal ini mustahil. Xia Mu tidak setuju untuk membuka segelnya. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan. Dalam kehampaan yang gelap, ada sebuah planet besar yang duduk diam di sana. Planet ini sangat besar sehingga bintang Kaisar, yang terbesar di jantung galaksi Bima Sakti, hanya terlihat kerdil dibandingkan planet ini. Sama sekali tidak sama besarnya, di planet ini, ada sebuah altar. Tubuh jiwa Diji sedang duduk bersila di atas altar. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihatnya. Tidak ada kehidupan di planet ini, namun ia bukanlah bintang mati. Semua jenis tumbuh-tumbuhan subur, ada juga jejak aktivitas kehidupan di dalamnya. Hanya saja semua makhluk di planet ini telah dipindahkan, dan yang tersisa hanyalah beberapa tumbuhan. Seluruh planet dibangun oleh Dijiang dalam formasi super besar. Ada banyak sekali bahan berharga, masing-masing akan menimbulkan sensasi kekerasan saat dikeluarkan. Jika Lindong melihatnya, matanya pasti akan bersinar. Begitu banyak harta berharga, jika dia bisa membelinya, poin ilahi yang dia dapatkan mungkin memungkinkan dia untuk naik langsung di siang hari, mencapai alam kekaisaran, dan melangkah ke alam berikutnya dengan satu kaki. Namun, harta karun tersebut tidak untuk dijual. Bahkan uang pun tidak bisa membelinya. Apakah Anda ingin mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang di tangan orang-orang kuat di kerajaan? Apakah mereka kekurangan uang? Domain Linglan adalah milik mereka. Tidak menginginkan apapun, membentuk kembali tubuh fisik mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dikatakan. Kuncinya adalah keadaan fisik tubuh yang perlu dibentuk kembali. Sangat mudah bagi orang setingkat suci untuk membentuk kembali tubuh fisiknya menjadi orang setingkat kaisar yang kuat. Tidak sulit bagi orang setingkat dewa, tetapi lebih sulit bagi orang setingkat kaisar diperlukan persiapan. Pada saat ini, 4 kaisar, Di Jiang, Di Yuan, Di Yao, dan Di Sun, masing-masing berada di 4 arah planet, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Karena kali ini kita sedang membentuk kembali tubuh kekaisaran, itu akan sangat merepotkan dan memakan waktu lama. Saya sudah menyiapkan segalanya. Anda hanya perlu mengikuti persyaratan saya dan melakukannya selangkah demi selangkah. Tidak ada gangguan. Jika ada sedikit kesalahan, tidak hanya raganya yang gagal dibentuk kembali, tetapi raga jiwa Diji juga akan rusak. Suara serius Dijiang mencapai telinga 3 orang lainnya. Kami mengerti, Senior Dijiang. Yakinlah, Di Yuan, Di Yao, dan Di Sun menjawab secara bersamaan. Tentu saja mereka tahu pentingnya masalah ini, terutama Di Yuan. Itulah wanita yang disukainya, jadi dia harus sukses. Terima kasih, Senior Dijiang. Terima kasih Di Yuan, Di Yao, Di Sun. Terima kasih, merupakan kehormatan bagi Diji untuk bekerja dengan kalian semua. Diji, kamu tidak perlu terlalu sopan. Kami
5 Kaisar Linglan, adalah satu tubuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini yang harus kami lakukan. Nanti kamu hanya perlu tenang dan menunggu sampai tubuhmu akan dipulihkan. Kaisar Yuan nomor 1 waktu merespons. Iya, Diji. Tolong jangan bersikap sopan kepada kami. Kita sudah lama bersama dan kita sudah menjadi satu keluarga. Apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Oke, waktu hampir habis. Mari kita berhenti mengobrol. Mari kita bicara perlahan tentang masa lalu setelah renovasi selesai. Apakah Anda siap? Siap, jawab ketiga kaisar serempak. Sekarang semuanya sudah siap. Ayo, mulai sekarang, teriak Dijiang. Kemudian 4 sinar cahaya menerangi seluruh kehampaan. Pembentukan di planet ini juga diaktifkan. Dilihat dari kejauhan berubah menjadi mutiara yang bercahaya. Setelah mengirim Ye Qingwu pulang, Lindong memimpin semua orang ke bumi. Jarak galaksi Bima Sakti ke bumi memang tidak terlalu jauh. Setidaknya jauh lebih dekat dibandingkan jarak galaksi Bima Sakti ke alam bintang. Menilai dari fakta bahwa Lindong dan yang lainnya sedang melakukan perjalanan di ruang 12 dimensi tertinggi, mereka telah mencapainya dalam hitungan detik. Di dalam tata surya, ini adalah galaksi terkecil di mana bumi berada. Retakan besar tiba-tiba muncul di angkasa, dan seekor kura-kura raksasa keluar dari sana. Itu adalah Lindong dan kelompoknya. Kemudian kura-kura raksasa itu dengan cepat menyusut dan disingkirkan oleh Bai Lianhong. Semua orang hanya berdiri dalam kehampaan, memandangi planet biru di kejauhan, dengan kegembiraan di wajah mereka. Setelah sekian lama pergi, akhirnya aku kembali. Di belakang mereka ada bola api besar, matahari. Tidak mungkin orang awam berada terlalu dekat dengan matahari. Suhu yang sangat tinggi dapat langsung menguapkan benda yang mendekat. Namun di level Lindong, dia bisa memadamkan api matahari hanya dengan satu tarikan napas. Hanya ada satu planet hidup di tata surya, yaitu bumi, dan sisanya adalah bintang mati dengan kondisi yang sangat keras, sehingga kehidupan tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Ke-9 planet berputar mengelilingi matahari. Dari tempat Lindong dan yang lainnya berdiri, mereka dapat melihat bumi bergerak dalam orbit matahari dengan kecepatan yang sangat cepat. Disitulah kamu dilahirkan, Gongsun Zimeng bertanya sambil menunjuk ke planet biru di kejauhan. Ya, Tuan, itulah bumi, tempat kita dilahirkan, jawab Huang Fu Xiu. Sangat kecil, dibandingkan dengan planet-planet yang hidup di Bima Sakti dan alam bintang, bumi memang kecil dan menyedihkan, tapi masih kecil, dan memiliki semua yang seharusnya dimilikinya. Tak terbayangkan kalau planet hidup sekecil itu bisa melahirkan orang super mesum sepertimu, Lindong. Sebelum datang ke sini, dia juga memikirkan seperti apa tempat kelahiran orang aneh seperti Lindong. Saya tidak menyangka ini akan menjadi planet hidup yang kecil. Sulit dipercaya, Lindong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak akan memberitahu Gongsun Zimeng bahwa semua yang dia miliki sekarang berasal dari sistem. Sistem ini adalah produk peradaban tingkat dewa. Dalam ruang dan waktu itu, bumi tanpa sistem telah ditempati oleh keluarga Feng dan menjadi budak yang tidak akan pernah bisa berdiri selama sisa hidupnya. Sekarang kita telah sampai di depan pintu rumah kita. Ayo pergi. Saya yakin semua orang sangat ingin bertemu keluarga mereka. Setelah Lindong selesai berbicara, dia memimpin dan terbang menuju bumi. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah rombongan kembali ke bumi, mereka langsung berpisah. Semua orang kembali ke rumah masing-masing, masing-masing mencari ibunya sendiri. Setelah sekian lama jauh dari bumi, semua orang sangat merindukan keluarganya dan tidak sabar untuk bertemu orang tua dan kerabatnya.
Lindong kembali ke kediamannya bersama Bai Li Yanhong dan Gong Sun Zimeng. Meskipun begitu banyak waktu telah berlalu dan bumi telah mengalami perubahan yang mengejutkan, tempat tinggal Lindong masih sama seperti dulu, dan orang-orang selalu membersihkannya. Adapun Donglai International yang didirikan oleh Lindong telah menjadi chaebol terbesar di dunia dengan kekayaan yang tiada habisnya. Donglai International berbeda dari konsorsium modal lainnya. Selain menghasilkan uang, ia juga terus melakukan amal sendiri. Karena itu, dan karena semua orang tahu bahwa itu adalah milik penyelamat Lindong, itu akan tumbuh semakin besar. Setelah menetap di Bai Li Yanhong dan Gong Sun Zimeng, Lindong berencana untuk bertemu dengan mantan teman-temannya terlebih dahulu, lalu mengunjungi Yun Si dan keluarga mereka masing-masing. Tidak peduli apa, semua orang pergi bersamanya. Di mata keluarga perempuan, mereka telah lama menjadi milik Lindong. Untuk alasan emosional dan logis, Anda harus berkunjung. Bai Li Yanhong dan Gong Sun Zimeng juga merupakan orang-orang yang gelisah. Lindong pergi menemui teman lamanya, dan mereka berdua berkeliaran di bumi bersama-sama untuk melihat apa yang aneh dari tempat ini sehingga dapat melahirkan karakter seperti Lindong. Bahkan tidak termasuk Lindong, Murong Qingge dan Huang Fu Xiu adalah jenius langka di dunia Xingsu. Orang pertama yang ditemui Lindong tentu saja adalah bibinya Liu Yanmei dan bibi Lin Guoying. Mengenai kemunculan Lindong yang tiba-tiba, kedua keluarga sangat terkejut. Sudah lama tidak bertemu, Liu Yanmei dan Lin Guoying sama-sama semakin tua. Namun masih sama seperti dulu, tidak banyak yang berubah. Karena Lindong membawa sejumlah besar produk teknologi tinggi dan obat-obatan genetik dari galaksi Bima Sakti, maka bumi bisa dikatakan berkembang pesat pada periode ini. Rata-rata masa hidup orang biasa mencapai 2 hingga 300 tahun. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya bayangkan sebelumnya. Baik Liu Yanmei maupun Lin Guoying hanya berusia sekitar sepertiga dari rata-rata masa hidup, dan mereka masih memiliki banyak waktu untuk hidup. Terlebih lagi, mereka sekarang bernilai banyak uang, terawat dengan baik, penuh dengan anak dan cucu, dan mereka terlihat lebih energi dibandingkan sebelum Lindong pergi. Saat bumi berkembang semakin cepat, diperkirakan rata-rata umur hidup masyarakat awam akan terus meningkat di masa depan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua keluarga, Lindong muncul lagi di Kyoto pada saat berikutnya. Saat ini, pengontrol sebenarnya di Tiongkok masih Song Simin. Setelah meminum obat genetik, kekuatan Song Simin meningkat pesat, dan masa hidupnya juga meningkat. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok telah menjadi pemimpin dunia. Tentu yang terpenting adalah Lindong sang penyelamat bumi berasal dari Tiongkok. Patungnya selalu berdiri di alun-alun paling makmur di Kyoto, dan telah menjadi tempat suci bagi hati bumi. Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk beribadah setiap tahun. Saat ini, Song Simin sedang berurusan dengan hal-hal sepele di seluruh dunia di ruang kerjanya. Itu benar, ini adalah dunia, dan bukan hanya Tiongkok. Jika ada konflik atau perselisihan yang muncul di negara lain di dunia, mereka akan menemukan Song Simin dan memintanya untuk menilai. Song Simin tidak menolak. Ia menangani perselisihan dari sudut pandang yang adil dan ketat, yang diakui oleh berbagai kekuatan di seluruh dunia. Song Simin hari ini benar-benar berbeda dengan lelaki tua yang sudah tua dan akan segera meninggal. Keseluruhan orang terlihat jauh lebih muda. Tuan Song masih sangat berhati-hati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Song Simin. Dia mendongak mengikuti suara itu. Seorang pemuda tidak tahu kapan dia sedang duduk di kursi di seberangnya. Siapa lagi kalau bukan Lindong? Kunjungan Lindong tidak mengejutkan Song Simin. Karena Song Jia telah kembali, dia mendapat kabar dari cucunya bahwa Lindong juga telah kembali ke bumi.
Sekarang Lindong sudah kembali. Cepat atau lambat dia akan datang menemuinya. Lindong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Tapi kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sangat muda dan tampan. Song Simin tersenyum. Hati saya sangat berterima kasih kepada pemuda di depan saya. Lindong adalah penyelamatnya lebih dari sekali. Jika dia tidak bertemu Lindong, dia pasti sudah kembali ke barat sejak lama. Belakangan, keluarga Feng dari galaksi Bima Sakti menyerbu bumi, dan Lindonglah yang membalikkan keadaan dan menyelamatkan bumi dari air dan api. Ia juga membawa pengobatan genetik untuk meningkatkan kekuatan Song Simin dengan cepat dan memperpanjang umurnya. Bersambung.